Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, selamat hari Minggu. Nama saya Pendeta Robert Ben, dan bagi saya adalah satu kehormatan hari ini. Saya bisa bertemu dengan teman-teman lama dan juga teman-teman baru. Untuk itu, saya sangat bersukacita. Saya juga berterima kasih kepada Gembala Sidang, Pendeta Haryanto, dan elders, di mana saya diberi kesempatan untuk bisa mengambil bagian dalam kebaktian ini, dan juga kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan untuk Gembala Sidang HIPC, Hurstville Indonesian Presbyterian Church, Bapak Pendeta Haryanto, doa kami, semoga dalam masa pemulihan ini, Bapak Pendeta bisa secepatnya pulih kembali. Dan kiranya masih masa-masa pergumulan dan beban dalam hidup Bapak boleh diringankan oleh Tuhan. Kiranya Tuhan selalu berserta Bapak, keluarga. Ku rindu kemuliaan
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama pada pagi hari ini menyembah dan mengakui bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kasih setianya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Dan selanjutnya, Dia sudah menetapkan bahwa Tuhan Yesus adalah gambarnya yang sejati. Bahwa seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Bahwa oleh Dialah Engkau memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Dan bahwa Tuhan Yesuslah kepala tubuhnya, yaitu jemaat. Oleh karena itu, kiranya kasih karunia-Nya dan damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi, sebelum saya memimpin kita dalam doa, marilah kita berpikir sejenak mengenai siapa kita sebenarnya. Sebagai anggota Presbyterian, kita menyatakan iman kita sesuai dengan Westminster Confession of Faith dan juga katekismus-katekismusnya. Dalam pemahaman katekismus anak-anak, ada pertanyaan sebagai berikut. Apakah akibatnya dosa Adam buat semua umat manusia? Jawabnya adalah, semua umat manusia lahir dan dalam dosa dan kesalahan. Pertanyaan berikut adalah, siapa yang bisa merubah hati orang berdosa? Jawabnya, cuma Roh Kudus saja. Lalu bunyinya firman Tuhan pada 1 Yohanes, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari kejahatan. Haleluya. Saudaraku, dengan adanya kebenaran ini yang kita pegang di dalam hati kita, marilah kita berdoa. Bapa Surgawi yang mengasihi kami berdoa di hadapan-Mu pada hari ini, tanggal 14 Juni 2020. Bersama-sama kami menyadari bahwa inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Oh Tuhan, hari ini ketika kami berbakti menyembah-Mu di rumah kami masing-masing, kami ingat bahwa jutaan umat-Mu dari seluruh penjuru dunia melihat matahari terbit di timur, dan mereka mempersiapkan hati untuk menyembah-Mu. Menyembah-Mu melalui kematian dan kebangkitan anak-Mu dan kuasa Roh Kudus yang membimbing kami. Pada hari Minggu ini, kami bisa melihat dan menghargai keindahan dari ciptaan-Mu, matahari yang bersinar, gunung-gunung yang indah, laut, pohon-pohon, bunga-bunga, burung-burung dan serangga. Karena firman-Mu berkata, Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Tetapi meskipun demikian, pada hari Tuhan ini, oh Bapa di surga, kami mengaku bahwa kami tidak layak menerima anugerah-anugerah-Mu itu. Apa sebabnya? Karena Engkau suci adanya. Tetapi kami berdosa dan bersalah. Maka kami menghampiri
tahta sucimu dan menunduk kepala dengan kerendahan hati, dengan rasa malu, dan dalam pertobatan. Di hadapan tahta kasih karuniamu, kami memohon rahmat dan pengampunanmu. Kami menghampiri tahta kemurahanmu, karena di tahta itu kami menemukan pertolongan kami pada waktunya. Oh Bapa, tolong kami hari demi hari untuk bisa memancarkan Kristus kepada istri kami, suami kami, anak-anak kami, teman-teman dan sekitar kami, dan juga kepada teman-teman gereja kami. Oh Tuhan, atas anugerah itu sekali lagi kami dengan segala kerendahan hati mengucapkan terima kasih. Segala puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan bagi Allah kami selama-lamanya. Dan doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus, Imam Agung kami. Amin. Nah sekarang saudara-saudara, dengarkanlah berita anugerah Tuhan kepada kita. Lukas pasal 7. Dosamu telah diampuni. Yohanes pasal 8. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang. Dengar sekarang juga petunjuk-petunjuk untuk hidup baru. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Filipi pasal 4. Pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini diambil dari kitab 2 Korintus pasal yang ketiga ayat 16 sampai dengan 18 dan pasal keempat ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Harta rohani dalam bejana tanah. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita,
supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Demikian firman Tuhan. Kiranya setiap firman Tuhan ini memberikan kekuatan, dan kiranya Tuhan juga memberikan hikmat, sehingga kita semakin mengerti akan isi firman Tuhan dan dapat melakukannya di kehidupan kita sehari-hari. Bapa yang penuh kasih, kami datang ke hadirat-Mu dengan segala kerinduan kami akan Engkau. Kami mengaku bahwa firman-Mu itu benar. Dan firman yang hidup itu adalah sumber kekuatan dari cinta kasih kami kepadamu. Kami ingin mendengar firman-Mu hari ini. Keinginan hati kami ialah menjadi pelaku firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu bekerja sebebas mungkin agar kami dimampukan untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Selagi kami belajar dari kebenaran firman-Mu. Bapa di surga, dengarlah doa kami untuk kemuliaan nama-Mu saja dan demi kebaikan umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saya cukup sering menerima berita dari Nigeria, Afrika Barat. Gereja-gereja di sana sangat cepat pertumbuhannya, tetapi juga mengalami masa-masa yang sangat sulit. Penganiayaan fisik yang mengerikan. Saya juga menerima kabar dari Queensland mengenai jemaat di mana orang-orang Kristen sangat setia sebagai pengikut Tuhan Yesus. Dan saya bersyukur atasnya. Tetapi saya juga mendengar bahwa Klasis sedang dalam proses menutup gereja tersebut karena jemaat itu semakin sedikit jumlahnya. Jadi, apakah yang kita perhatikan di sini? Kontras, ya? Ups and downs, jatuh dan bangun, kesenangan dan kesusahan. Nah, sekali lagi, di dalam Alkitab, kita bertemu dengan seseorang yang sangat kaya, begitu banyak hartanya. Seorang yang baik dan beriman kepada Tuhan, yang menjadi panutan di masyarakat. Tetapi suatu saat, dia kehilangan semua harta miliknya dan keluarganya. Dia juga menderita sakit, dan teman-temannya sama sekali tidak mengerti dia di dalam penderitaannya. Orang itu adalah Ayub. Nah, sekarang kita beralih kepada Perjanjian Baru. Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Efesus. Katanya, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena engkau, karena kamu. Sukacita, ya? Akan tetapi kepada jemaat di Galatia, ia menulis, apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku telah menjadi musuhmu? Kesusahannya. Tetapi, bukankah justru itu kira-kira sama dengan pengalaman di dalam kehidupan kita? Baik di dalam kehidupan pribadi dan dalam keluarga, maupun dalam jemaat. Kita mengalami jatuh dan bangun, kesuksesan dan kegagalan, senang dan susah. Saudara-saudara yang terkasih, saya telah melayani Tuhan di jemaat-jemaatnya selama kira-kira 55 tahun di Australia dan di Indonesia. Saya juga diberi kesempatan untuk mengunjungi gereja-gereja Tuhan yang tersebar di kira-kira 20 negara.
belum pernah saya melihat gereja yang tidak mengalami jatuh bangun, kesuksesan dan kegagalan, kesenangan dan kesusahan. Jadi satu pelajaran yang kita belajar dari firman Tuhan dan dari pengalaman kita ialah bahwa melalui semua ups and downs, kesuksesan dan kegagalan, Tuhan mengajarkan kepada kita untuk menjadi serupa dengan Juru Selamat kita, Tuhan Yesus. Tentu saja kita menyambut saat-saat bahagia, kesuksesan dan kesenangan. Akan tetapi, tanpa mengalami kesusahan dan kesulitan dalam kehidupan bergereja, kita tidak akan pernah bisa bertumbuh menjadi matang. Tanpa kesusahan, sahabatku, dunia mungkin tidak akan pernah melihat terang Yesus Kristus yang menerangi hati kita. Semua kenyamanan, kegagalan, dan kesusahan adalah bentuk disiplin buat kita, anak-anak Tuhan. Saya tidak tahu bagaimana dengan Anda, tetapi bagi saya, Tuhan bisa memakai orang-orang yang mungkin membuat kita mengalami kesusahan dengan tujuan untuk membangun iman kita. Di salah satu gereja yang pernah saya layani, ada satu penatua yang tidak pernah puas dengan pelayanan saya. Ia selalu melihat kekurangan saya dan suka menegur saya. Tidak mudah untuk bekerja sama dengan dia, karena penatua itu selalu melihat sisi negatif saya saja. Ada rahasia ya, warna rambutnya merah. Tetapi justru penatua inilah yang banyak membantu saya untuk bertumbuh menjadi semakin dewasa dan bijaksana. Perkataan dan pendapatnya terbukti menjadi pelajaran yang begitu berharga dalam pelayanan saya. Ya, saudara-saudara, izinkanlah saya mengulangi prinsip ini. Kalau kita akan bertumbuh menjadi dewasa dan matang sebagai pengikut Kristus, kita akan mengalami ups and downs, jatuh dan bangun, kesuksesan dan kegagalan, kesenangan dan kesusahan. Tidak mungkin tidak. Kemudian melalui pekerjaan Roh Kudus di dalam diri kita, melalui kesulitan dan kesusahan dan kesukaan, kita bisa semakin mencerminkan kemuliaan Tuhan Yesus dan menjadi semakin serupa dengan Dia. 2 Korintus pasal 3 ayat 17 dan 18. Nah, saudara-saudara, sekarang perlu kita bertanya, menurut perikop yang kita baca pada pagi hari ini, apakah jemaat Korintus mengalami masa-masa yang sulit atau masa-masa suka? Masa sakit atau masa sehat? Masa kesuksesan atau kegagalan? Saya kira jawabannya jelas sekali. Mereka mengalami masa penuh kesulitan, masa sakit, saat-saat yang menyedihkan. Perhatikan apa yang diutarakan Rasul Paulus tentang situasi yang dialaminya di Korintus. 2 Korintus pasal 1. Dalam pergaulannya dengan mereka, katanya, kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati, kematian yang begitu mengerikan. Pasal 2. Ia membahas orang yang menyebabkan kesedihan. Pasal 3. Paulus menulis bahwa ia bekerja sama dengan orang yang pikirannya telah menjadi tumpul. Jelas, saudara-saudara, waktu itu adalah masa-masa yang sulit. Maka sekarang kita bertanya,
bagaimanakah Rasul Paulus menolong orang-orang di Korintus itu? Saya kira ada 3 langkah yang istimewa. Sebaiknya begini ya, 3 langkah yang istimewa. Langkah pertama, Rasul Paulus menyatakan bahwa segala sesuatu yang ditulisnya bukanlah berita dari dia, melainkan berita dari Kristus sendiri. Ayat 5. Bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan. Nah, saya kira Bapak dan Ibu tentu ingat penginjil Billy Graham, bukan? Waktu dia di Australia untuk misi crusade-nya, saya berumur sekitar 20 tahun. Waktu itu belum ada televisi video atau teknologi modern seperti sekarang. Dan saya tinggal di kota kecil jauh ke sebelah barat di Queensland. Tapi tanggung jawab yang diberikan kepada saya di kota kecil itu adalah mengatur pemberitaan Injil dengan cuma memakai telepon saja. Khotbah Billy Graham hanya bisa didengar lewat telepon selama misi crusade-nya dilaksanakan di kota besar, yaitu Brisbane. Tapi satu hal yang sangat menarik perhatian saya pada waktu itu ialah bahwa seringkali saya mendengar Billy Graham berkata, "This is what the sovereign Lord says. This is what the sovereign Lord says." Ini adalah Tuhan yang Maha Kuasa yang berfirman. Jadi saya tahu bahwa saya tidak bereaksi atau mengadakan respons kepada Billy Graham, tetapi kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Karena Tuhanlah yang berfirman kepada saya melalui hambanya Billy Graham. Nah, ini juga yang Paulus katakan kepada jemaat di Korintus. Ayat 5. Bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan. Dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Ini juga adalah apa yang harus kita mengerti pada waktu kita membaca firman Tuhan. Ini bukan Paulus, bukan Petrus, bukannya saya. Ini adalah firman Yesus Kristus yang hidup. Ini adalah Roh Kudus yang memampukan kita untuk mengerti firman Tuhan melalui pikiran, hati, dan jiwa kita. Ini juga bukan pengertian dari orang yang sangat pintar. Misalnya, ini bukan pengertian dari Dr. Henry Firdiadi, Master of Science, Doctor of Philosophy, Rektor Universitas Kristen Duta Wacana, Yogyakarta, Indonesia. Bukan. Ini bukan sekedar pendapat atau pengertian seseorang yang ternama. Ini adalah kebenaran yang sejati. Firman Tuhan yang Maha Kuasa. Sekedar ilustrasi ya. Seandainya teman kita berkata, "Ayo main ke rumah saya." Kita tahu bahwa kita harus mengambil keputusan. Pergi atau tidak pergi. Tetapi ketika Premier New South Wales membuat peraturan mengenai social distancing, kita tahu bahwa kita harus menaatinya. Peraturan itu adalah kewajiban. Jika kita melanggarnya, kita bisa dikenakan denda. Nah, pendekatan ini yang harus kita lakukan waktu kita mendengar firman Tuhan. Kita hendaknya melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Jika kita melanggar perintahnya, kita akan mengalami akibatnya. Dengarkanlah sekali lagi. Bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus. Kiranya hati kami akan berkata, "Ya Tuhan Yesus, inilah kata-kata-Mu kepada kami. Kami ingin menjadi apa yang Engkau kehendaki. Kami ingin melakukan apa yang Engkau ingin kami lakukan."
Jadi saudara-saudara, itu adalah langkah pertama. Tuhan Yesuslah yang kita dengar melalui firman-Nya. Sekarang langkah kedua. Rasul Paulus menyatakan bahwa di tengah-tengah kesulitan, terang kita seharusnya memancar sebagai cerminan dari terang Yesus. Rasul Paulus menyatakan bahwa di tengah-tengah kesulitan, terang kita seharusnya memancar sebagai cerminan dari terang Yesus. Ayat 6. Dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Begitu banyak tertulis di Alkitab tentang kegelapan dan terang. Dan dalam perbandingan gelap dan terang itu, kita melihat Yesus sebagai terang dunia. Melalui terang itulah kita bisa melihat kemana kita harus melangkah. Saudara-saudara, waktu saya mempersiapkan khotbah pada waktu malam, saya hanya menyalakan satu lampu saja yang ada di meja belajar. Ketika selesai, biasanya saya selalu charge my mobile phone, kemudian mematikan lampu belajar tadi. Lalu saya keluar dari ruang belajar dalam keadaan gelap. Saya berdiri, lalu saya berjalan kira-kira 5 meter ke arah pintu. Tapi saya kesulitan untuk melihat pintu itu, dan kadang-kadang saya menabrak rak buku. Saya sadar bahwa kelakuan saya dalam hal ini cukup bodoh. Akan tetapi, saudara-saudara, saya sudah lanjut usia dan tidak sepintar Anda semua yang masih muda, ya? Jadi, mengapa saya menabrak rak buku? Karena kegelapan. Nah, mohon dengar baik-baik. Menurut 1 Yohanes pasal 1 ayat 7, jika kita hidup dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, kita disucikan daripada segala dosa. Kita tidak lagi hidup dalam kegelapan. Atau dalam kata lain, kita tidak akan menabrak rak buku. Kita tidak akan berjalan dalam kegelapan-gelapan setan apapun juga. Malah sebaliknya, menurut Ibrani pasal 12, dengan mata tertuju kepada Yesus, kita menanggalkan semua beban dan dosa, dan terangnya bercahaya di dalam hati kita. Jadi, apakah yang akan kita pilih? Pikiran dan kegelapan? Atau pikiran dan kelakuan terang? Saudara-saudara, marilah kita berpikir sejenak tentang masa lalu. Sebelum zaman televisi dan internet, begitu banyak hal yang tertutup. Begitu berharga, bersifat rahasia. Kita akan malu jika hal tersebut menjadi bahan pembicaraan umum. Tetapi sekarang, seolah-olah tidak ada lagi yang bersifat suci dan tertutup lagi. Kita bisa melihat atau menonton apa saja. Bahkan hal-hal yang bersifat rahasia pribadi. Dan sayangnya, masalah rohani juga bisa menjadi bahan lelucon, bahkan hinaan. Teringat saya akan tulisan Nabi Yeremia pada waktu ia menyaksikan bangsa Israel beralih dari terang ke kegelapan. Saya rasa mereka akan berjalan menuju rak buku, bukan menuju pintu keluar. Yeremia menulis, seharusnya mereka merasa malu, tetapi mereka sama sekali tidak merasa malu.
dan tidak kenal noda mereka. Lalu ia menangis terseduh-seduh. Itulah keadaan masyarakat kita sekarang. Tidak ada yang suci, tidak ada yang tertutup. Hal yang semestinya terbuka hanya untuk pasangan suami istri bisa menjadi bahan pembicaraan biasa di kalangan anak-anak remaja. Mereka tidak merasa malu. Mereka tertawa saja. Saudara-saudaraku yang dikasihi Kristus, hal seperti ini tidak terjadi hanya di masyarakat umum saja, tetapi juga di kalangan gereja. Dan ironisnya, saudara-saudara, kadang-kadang kita juga tidak merasa malu. Dan sayangnya, ketika ini terjadi, keindahan Kristus tidak lagi terpancar. Hanya kegelapan. Kegelapan itu semestinya kita benci, bukan kita nikmati. Ingatlah apa yang Tuhan kehendaki untuk kita. Dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita. Ayat yang ke-6. Nah, ini langkah kedua. Sekarang langkah ketiga. Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa dalam jatuh dan bangun, kesukaan dan kesusahan, orang-orang sekitar kita akan melihat dan menguji perkataan, tindakan, dan sikap kita. Dalam bahasa Inggris, everybody is watching us. Everybody is watching us. Menurut ayat 2, kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Everyone is watching. Orang melihat kita pada waktu kita bereaksi terhadap hal-hal yang menyenangkan. Misalnya, hidup sehat, kesuksesan, terkenal, kekayaan yang melimpah, pujian. Orang juga melihat kita pada waktu kita bereaksi terhadap hal-hal yang menyulitkan. Sakit penyakit, kegagalan, penolakan, kemiskinan, penghinaan. Teman-teman kita melihat dan mereka mengevaluasi kita. Demikian pula dengan masyarakat umum. Anak-anak kita juga memperhatikan kita. Mereka yang pikirannya telah dibudakkan oleh pikirannya yang telah dibudakkan oleh ilah zaman ini. Ayat 4. Mereka juga memperhatikan. Mereka melihat, memperhatikan dengan seksama dan bertanya, apakah orang-orang ini sungguh-sungguh? Apakah mereka rela mati untuk iman Kristen mereka? Apakah mereka rela mati buat Kristus? Saudara-saudara, ini akan membuat kita berpikir dua kali, bukan? Dengar sekali lagi. Ayat 2. Kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Sebagaimana yang sudah kita perhatikan, jemaat di Korintus mengalami situasi yang menyedihkan. Harapan Rasul Paulus ialah bahwa terang Yesus bercahaya di dalam hati mereka. Jadi pertanyaan kepada kita ialah, apakah kita bisa menghadapi baik kesulitan dan kesenangan, baik jatuh dan bangun, dengan cinta kasih? Menghadapinya dengan pengertian yang matang, dengan pengakuan bahwa kita semua pasti mengalami baik jatuh dan bangun dalam kehidupan kita sebagai pengikut Kristus.
Atau saya kembali ke firman Tuhan dalam Galatia pasal 5. Apakah kita menghadapi kesuksesan dan kesusahan dengan cara yang menunjukkan buah Roh Kudus, yakni kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Apakah kita memancarkan sinar terang atau menjadi bagian dari kegelapan? Memancarkan terang Kristus atau kita memancarkan kebanggaan hati kita? Apakah kita bersyukur untuk berkat yang melimpah ke saudara kita? Apakah kita bersimpati untuk kesulitan yang menimpa saudara kita? Apakah kita berdoa buat mereka dan berdoa bersama mereka? Apakah kita teman sejati dalam susah dan suka? Remember, everyone is watching. Semua orang mengawasi kita. Apakah ada kebenaran yang sejati dari mereka orang-orang Kristen? Itu pertanyaannya. Oh Tuhan Juru Selamat, terang dunia, buatlah terang-Mu bercahaya di dalam hati kita. Bapak, Ibu, ingatlah, tidak ada gereja yang tidak pernah mengalami baik bangun kesuksesan dan kesenangan maupun jatuh kenyamanan dan kesulitan. Dan panggilan kita di tengah-tengahnya ialah memancarkan sinar terang yang nampak pada wajah Kristus. Lagi pula, kita menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kita tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Dan dengan demikian, kita menyerahkan diri kita untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Engkau mengawasi kami dengan seksama. Engkau mengirim malaikat-Mu untuk memelihara kami. Engkau mengirim Roh-Mu yang kudus untuk membisikkan kepada kami tentang Yesus. Menurut firman-Mu, Engkau menyelidiki dan mengenal kami. Engkau mengetahui kalau kami duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiran kami dari jauh. Segala jalan kami, Kau maklumi. Sebelum lidah kami mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui, ya Tuhan. Oh Bapa di surga, keluarga kami dan sesama kami juga memperhatikan kami hari demi hari. Kiranya Bapa Surgawi, buatlah terang Kristus bercahaya di dalam hati kami, baik dalam suka maupun duka, agar supaya semua orang yang memperhatikan kami bisa diubah untuk menjadi seperti Kristus. Segala hormat dan kemuliaan hanya untuk-Mu saja, selamanya. Demi nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya kita memberikan persembahan syukur kita hari ini. Ayat persembahan syukur kita diambil dari Imamat pasal 19 ayat yang kelima yang berbunyi,
apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian hingga Tuhan berkenan akan kamu. Persembahan kita dapat kita transfer melalui bank transfer yang tertera di dalam video ini. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang baik, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan pada pagi hari ini untuk memberikan persembahan sebagai rasa syukur kami Tuhan. Engkau selalu menyertai kami di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, kiranya setiap persembahan ini dapat Engkau terima. Terutama Tuhan, kami juga mau berdoa supaya setiap persembahan ini dapat dipergunakan untuk pelebaran kerajaan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau selalu menyertai kami di hari-hari yang ke depan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Warta jemaat kita pada pagi hari ini, yang pertama adalah kami mengucapkan rasa terima kasih kami kepada Reverend Robert Ben yang sudah melayani kami pada pagi hari ini, di ibadah hari ini. Kiranya Tuhan menyertai dan memberikan berkat yang melimpah untuk Bapak dan keluarga. Yang kedua, kami juga meminta dukungan doa dari seluruh jemaat HIPC untuk kesembuhan Bapak Pendeta kita, Pendeta Haryanto Rusli, dan terutama untuk proses kelancaran kesembuhan tersebut, sehingga Bapak Pendeta kita semakin sehat di kemudian hari. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya.
Saudara-saudara sekalian, biasanya pada saat ini, dalam kebaktian, Bapak Pendeta akan mengatakan, pulanglah ke rumah saudara-saudara dengan sejahtera. Tetapi dengan adanya coronavirus, kita semua berada di rumah kita masing-masing, bukan? Mungkin sebaiknya kita mendengar kata-kata seperti ini. Marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Di rumah kita masing-masing, sambil menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian sekarang, bahkan untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Lukiskan indahnya Kau Tuhan, bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu,